Jadi pada hari ini sebenarnya kita ingin menyelenggarakan satu forum yang sebenarnya cukup krusial sebetulnya. Kalau kita lihat dalam konteks bagaimana daerah perbatasan itu kita coba untuk bangun, tapi dengan pemanfaatan pemuda sebetulnya. Jadi Bakti Pemuda yang kita akan lakukan workshop maupun launching programnya itu kita mungkin secara kronologis saya perlu laporkan juga ke Bu Etiva dan rekan-rekan sekalian bahwa kita mencoba menginisiasi program ini sebetulnya dengan beberapa catatan bahwa daerah perbatasan selama ini agak tertinggal, agak kita tinggalkan mungkin dalam bahasa langsungnya. Karena ditinggalkan sehingga banyak hal-hal yang kelihatannya perlu kita percepat sekarang. Bagaimana ketertinggalan itu kita bisa percepat. Dan karena ditinggalkan sehingga banyak juga sumber daya yang akhirnya juga tertinggal. Dalam konteks sumber daya manusia contohnya daerah perbatasan yang selama ini kita anggap sebagai frontier yang kadang-kadang forgotten, terlupakan istilahnya wilayahnya, itu juga menghadapi beberapa permasalahan dalam konteks SDM, jadi sumber daya manusia. Walaupun kita sudah melakukan transmigrasi contohnya di beberapa kesempatan, mungkin hampir 40-50 tahun terakhir ini untuk mengisi sebetulnya kekosongan-kekosongan dari wilayah-wilayah perbatasan tadi. Tapi terus terang ini belum sepenuhnya bisa menjawab sebetulnya kebutuhan yang benar-benar diperlukan di daerah-daerah tersebut. Oleh karena itu kita mencoba menginisiasi, jadi Kementerian PDT ini mencoba menginisiasi bagaimana pengisian sumber daya manusia yang ada di daerah perbatasan ini bisa kita akomodasikan. Tidak hanya dari sisi kuantitas yang mungkin bukan kewenangan dari Kementerian PDT seperti transmigrasi, kita sudah lakukan selama ini, tapi kita lebih kepada bagaimana dalam konteks kualitas. Nah ini yang salah satu yang kita coba untuk inisiasi dalam bentuk nanti deploying sebetulnya beberapa tenaga sarjana gitu misalnya yang punya kapasitas, punya komitmen dan punya kepedulian sebetulnya dalam membangun perbatasan. Jadi ini yang kita sebut dengan Bakti Pemuda. Karena kalau kita melihat dalam kaitannya dengan prinsip yang sudah dimiliki oleh program Bedah Desa, kami serahkan ini dalam konteks 4C sebetulnya. C karena ujungnya C, SI. Pertama adalah observasi. Kalau kita sudah bisa mengobserv atau mengobservasi kira-kira desa itu apa sih sebenarnya yang diperlukan? Bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh desa tersebut? Kemudian bagaimana desa tersebut itu menginventori beberapa masalah, isu dan permasalahan yang demikian penting untuk ditangani, perlu ditanggulangi dan sebagainya, sehingga itu menjadi satu dasar kita untuk bicara kira-kira penanganan apa atau langkah apa yang perlu kita lakukan. Nah, yang pertama ini sangat penting sebenarnya, observasi. Begitu kita bisa mengobserv, maka kita keluar gitu list of contoh ada need assessment. Apa sih kira-kira yang diperlukan dan sebagainya. Nah ini yang benar-benar kita harus lakukan. Dan nanti mungkin poin keempat yang akan saya singgung mengenai fokus prioritas yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman di Bakti Pemuda untuk tahun pertama, yaitu how to identify the need, contohnya need assessment tadi. Jadi itu yang C yang pertama. Kemudian ya C yang kedua adalah yang kita sebut dengan potensi. Jadi identifikasi dari potensi. Kita bicara mengenai masalah, kemudian kita coba identifikasi potensi yang dimiliki. Nah inilah sebenarnya yang juga harus di mapping oleh whoever yang nanti akan kita deploy ke sana. Ini sebagai upaya untuk how to fill the gap, how to answer the issues dalam hal ini, how to cope the issues, how to overcome the issues. Jadi ini sih yang kedua, potensi. Jadi potensi benar-benar harus well identified dan juga well assessed dalam hal ini. Nah inilah yang kita harapkan bisa dilakukan juga oleh teman-teman di Bakti Pemuda nantinya, yang kita akan coba untuk deploy dan bisa mengobserv dan kemudian mengidentify potensi yang dimiliki.
Nah, setelah kita identifikasi, observasi, kemudian potensi kita bisa identifikasi, yang ketiga kita sebut dengan intervensi. What kind of intervention sebetulnya yang perlu kita gulirkan? Ini terutama dari sisi publik, dari sisi government sebetulnya. Jadi intervensi pemerintah semacam apa yang perlu dilakukan untuk bisa mengatasi permasalahan melalui optimalisasi dari potensi yang ada. Jadi ini yang saya pikir menjadi hal yang juga penting, dan disinilah kita bisa mulai bicara mengenai planning. Nah, saya soalnya berhadapan dengan guru-gurunya perencanaan di sini. Jadi mau nggak mau kita harus bicara mengenai bagaimana plan of intervention itu juga benar-benar bisa disusun. Karena kalau kita cuma bla 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 aja bisa sampai kapanpun itu nggak akan terrealisasikan. Oleh karena itu kita juga berharap nantinya para pemuda yang nanti akan kita deploy itu juga bisa melakukan fasilitasi bagi pemerintah daerah ataupun masyarakat di perbatasan dalam menyusun semacam intervention plan atau kita sebut dengan action plan. Jadi lebih kepada action oriented. Kita nggak ngomongin lagi soal yang makro, master plan dan sebagainya yang kadang-kadang cuman sit on our bookshelf dalam hal ini. Tapi benar-benar bagaimana kita rely on satu action oriented planning yang benar-benar katakanlah dalam 1, 2, 3 tahun ke depan ini benar-benar bisa doable dan juga workable dan affordable. Ini yang benar-benar harus kita harapkan, bahwa intervention plan itu juga merupakan satu keharusan bagi para pemuda yang nanti akan dideploy untuk bisa memfasilitasi penyusunannya. And at the end, kita sebut dengan investment plan. Kita bicara mengenai perbatasan, tanpa investasi, maka perbatasan akan sama seperti dulu. Ini adalah satu hal yang kita akan coba upayakan bagaimana ke depan yang namanya perbatasan ini juga harus punya satu rencana investasi yang jelas. Seperti contohnya Kementerian PU, mungkin Bu Etifa juga sangat paham, Pak Nasir. Kita di dalam RT/RWN contohnya, rencana tata ruang wilayah nasional, kebetulan perbatasan ini kan memang dianggap sebagai KSN, ya, kawasan strategis nasional dalam bidang hankam. Tapi kita jangan lupa bahwa di dalam konteks penetapan dia sebagai KSN dalam bidang hankam, itu juga harus disertai dalam konteks prosperity-nya. Bagaimana security approach itu bisa berdampingan dengan prosperity approach. Oleh karena itu kita bisa melihat di sini bahwa ada juga satu inisiatif dari Kementerian PU itu untuk membangun yang namanya PKSN. Jadi ada 26 PKSN di seluruh Indonesia, Pusat Kegiatan Strategis Nasional. Dan itu sebenarnya kalau dibahasakan bahasa Kalimantannya itu namanya adalah Border Development Center sebetulnya. Jadi sebenarnya bagaimana pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah perbatasan. Jadi we are not only talking about batas wilayah yang sifatnya security, ya, bagaimana sovereignty dan sebagainya, tapi bagaimana perbatasan kita lihat sebagai pusat kegiatan perekonomian nasional. Jadi semacam etalase dalam hal ini. Kebetulan di BNPP-nya kan kebetulan ini juga seniornya Bu Etifa juga kan, Pak Agung kan di sana, Agung Mulyana. Ya karena konteksnya planning dalam konteks ini, makanya BDC ini sekarang akan juga dibangun. Dan oleh karena itu, bicara mengenai investment plan yang terakhir ini, maka mau tidak mau kita juga harus menggandeng yang namanya private sector. Jadi ini bukan hal yang sebenarnya mudah sebenarnya dalam hal ini. Kadang-kadang kita cuma ngomong jargon, cuma ngomong dalam konteks di mimbar aja atau di seminar-seminar aja. Tapi once kita tidak sadar dengan ini bahwa ini merupakan satu comprehensive planning yang harus kita lakukan, maka kita akan get lost. And then the ordinary evidence yang akan kita hadapi dalam hal ini. Jadi ini hal-hal yang keempat yang saya pikir sangat-sangat penting. Bagaimana networking, bagaimana kemudian multi stakeholders responsibility ini kita bangun, sehingga teman-teman Bakti Pemuda ini benar-benar mempunyai fungsi sebagai satu semacam planning advisor, itu yang pertama. Bagaimana teman-teman ini bisa menjadi satu istilahnya agent of change atau agent of development dalam ini, tapi kita mulai dalam konteks planning dulu.
Karena kita tahu bahwa perbatasan ini sangat multidimensi, tidak hanya dalam sisi ekonominya, walaupun kita bicara di sini mempercepat peningkatan ekonomi rakyat, tapi banyak hal yang juga nggak bisa kita ignore, seperti contohnya masalah budaya. Budaya ini juga akan sangat terkait dengan konteks ekonomi. Ya seperti sekarang perlintas batas. Perlintas batas pun kita sekarang berikan semacam dispensasi. PLB adalah untuk orang-orang yang bisa punya etnis yang sama. Jadi dia punya kayak kartu pas gitu ya, nggak perlu paspor, bolak-balik terserah dalam hal ini. Karena dia punya etnisitas background yang sama dalam hal ini. Nah, itu budaya loh, jangan lupa. Dan ekonomi berjalan di situ secara langsung dalam hal ini. Beda dengan PPLB yang pos pemeriksaan lintas batas yang sudah sifatnya imigrasi, sifatnya sangat CIQS-nya benar-benar diperhatikan dalam hal ini. Ya custom-nya, immigration-nya, ya security-nya dan karantinanya. Tapi kalau PLB itu sebetulnya semacam traditional border crossing dalam hal ini. Dan itu budaya, jangan lupa. Jadi ini kita juga sangat perlu lihat juga bagaimana konteks ekonomi, fine, itu the most important one. Tapi budaya jangan kita lupakan, sosial budayanya. Tapi juga dalam konteks keamanan seperti tadi, bahwa perbatasan mau nggak mau masalah security juga harus kita lihat secara khusus mengenai hal ini. Oleh karena itu, poin yang kelima yang saya pikir juga menjadi satu hal yang saya juga perlu laporkan. Kebetulan kami di PDT ini sedang juga menginisiasi satu program dengan pihak UNDP sebetulnya, yang kita sebut dengan Yes for Peace. Yes for Peace itu singkatan dari Youth Empowerment for Sustenance Peace. Dan ini kita juga upayakan kalau bisa ini kita cantumkan juga dalam konteks perbatasan yang sebenarnya sangat rawan terhadap konflik. Oleh karena itu kita manfaatkan pemuda yang ada di sana, kemudian bagaimana kita berdayakan karena youth empowerment dalam hal ini untuk sustenance peace. Karena kita tahu seperti kemarin di Kutai Barat itu masalah etnis lagi. Ya, kita belajar dari tahun 99 yang lalu, Dayak, Madura dan sebagainya seperti di Kalimantan Barat maupun di Kalimantan Tengah. Tapi konteks Kalimantan Barat kita lihat juga ya alhamdulillah sudah relatif nggak terlalu parah seperti yang lalu. Tapi ini satu hal yang perlu tetap kita antisipasi. Karena bagaimanapun ini akan sangat potensial lagi kalau kita nggak jaga dalam konteks tadi sustenance the peace dalam konteks ini. Jadi ini yang sedang kita juga inisiasi karena itu kita akan coba nanti bagaimana kita coba komplementkan gitu dalam hal ini inisiasi yang nanti akan kita coba untuk lakukan dengan pihak UN. Walaupun ini secara technical assistance, tapi paling tidak dalam konteks pelatihannya, penyiapan nanti pemuda-pemuda dan sebagainya kita akan coba untuk libatkan juga beberapa expert yang ada dalam konteks peace dalam hal ini. Hal yang keenam yang saya mungkin juga perlu sampaikan di sini adalah apapun yang nanti akan disusun oleh teman-teman dari Bakti Pemuda ini, dan kami sangat apresiasi upaya untuk combine antara pemuda lokal dengan pemuda ya istilahnya yang import dalam hal ini dari eksternal, ini supaya ada semacam satu sinergitas sebenarnya. Bagaimana local contents dan pemahaman yang lebih nasionalis dalam hal ini dari sisi nasional itu benar-benar bisa kita combine. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka workshop dan launching program Bakti Pemuda di daerah perbatasan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat daerah perbatasan secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih.